Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita atau mingguan kita untuk besok 23 Maret ya. Dan sampai tanggal 27 ya, di saat ini hari Minggu, bentar lagi 23 jam 00 dan saat ini bagaimana pergerakannya? Mari kita lihat dari analisa mingguan terlebih dahulu. Dari mingguan kita yaitu downtrend yang target kita sebenarnya di area 4.700 ya. Jujur aja di daerah 4.700 ternyata tajam banget turunnya di 4.400, bahkan sudah di bawah 4.500 ya, 4480-an di sini. Dan bagaimana kondisinya sekarang? Maka masih downtrend parah yang besar kemungkinan ya di 4.300 dan bahkan bisa menyentuh di 3923 untuk kelanjutannya, tapi sepertinya akan tebal di 4.000. Biasanya di angka-angka genap 4.000, 4.100, 200 ini bakalan tebel nih. Ini karena ini support pertama di 4.300, lalu di 4.150 ya ini ya. Ini ada support kedua, baru disebut terakhir di 3.900. Sepertinya kecil kemungkinannya kalau tidak ada big news, dan nanti kita lihat terlebih dahulu apakah ada big news di minggu depan. Tapi apakah mungkin? Masih memungkinkan ya. Karena kemarin sudah ada isu kalau akhir bulan targetnya mereka di 4.300, makanya gue mikirnya bakal berada di area 4.700-an saja. Ternyata bantingannya dalam banget sampai ke 4.400 ya. Dalam waktu hanya 5 hari aja. Satu hari aja 150, bayangin. 160, 150, 180 tuh ya. Candle daily-nya ya bisa dilihat ya di kanan atas, yang sebelah merah kiri itu 188 satu hari. Hari kedua 168, hari ketiga 150, 300, 400 tuh ya. Karena target kita sebenarnya di area 4.700-an aja gitu ya. Di hari Senin Selasanya masih netral, di hari Rabu tiba-tiba banting, Kamis banting, Jumat ikut banting. Jadi masih ada kemungkinan lanjut karena nih downtrend-nya masih dalam dan RSI masih di area 29, masih bisa lanjut turun ke bawah sampai mungkin di 43 lah paling nggak, pemantulan pertamanya mungkin akan terjadi ya kalau misalnya tidak ada news ya. Maksudnya trading sehatnya dia bakal turun lagi dan di sini akan terjadi pemantulan. Untuk dari candle daily-nya. Mari kita lihat dari candle 4 jamnya. Di 4 jamnya, oke, ini ada terjadi pemantulan, di sini menjadi area support, di sini juga menjadi area support yang keluar di 4.300. Sepertinya kita akan cari buy di sini. 4.300 nih bisa hold jangka panjang juga, bakalan tebel karena memang 4.300 itu adalah area sebelum terjadinya Iran sama US perang ya, war besar gitu ya. Isu-isunya sudah ada, tapi perang terjadi awal gedenya tuh di 4.300. Maka kalau kembali ke 4.300 saja itu sudah menandakan sebenarnya US sama US sama Iran sudah berdamai. Jadi kalau misalnya 4.300 ini support yang cukup tebal dan ini bisa di-hold setidaknya mungkin pemantulan 100-200 ke depan. Kalau tidak ada big news. Karena ini kalau jebol ya bisa langsung ke 39. Ya, bakalan meluncur ini kalau jebol lagi di daerah 43 ini. Jadi cukup tebal untuk saat ini. Oke, mari kita lihat bagaimana dengan candle daily-nya. Kita akan cari di area mana. Maka kita besok kalaupun mau buy, sepertinya akan kecil kemungkinannya. Kita akan carinya di area bawahan. Kalau mau buy, ya, di area yang lebih bawah karena memang tidak terlalu kondusif kondisinya untuk buy saat ini. Buy tip is ini kita ganti putih dulu. Ini adalah area support kita. Oke, kita bisa cari buy pertama. Tergantung keadaan market bukanya ya besok ya. Tapi kita bisa cari buy di area sini. Ini bisa buy sampai jam. Oh, ini 4 jam ya. Pantesan bingung kok. Kuat banget dehnya. Oke, ini area buy-nya kita. Bisa sampai jam 7-8 malam sebelum ada news seperti biasa. Lalu besok kita masih lebih aman untuk cari sell. Ini harapan penutupan di akhir Jumat. Ternyata meleset ya analisa kita. Dan ini lebih aman cari sell. Jadi kalau misalnya besok dia terbang, lebih baik sell lagi. Dia terbang lagi, sell lagi. Ya, ini boleh sell kedua. Atau lebih tepatnya kita tunggu market buka di jam berapa, jam 6-an maksudnya, nanti kita lihat di jam 6 apakah dia terbang atau turun. Kalau dia turun, kalau ini jebol maka kita nggak cari buy ya. Buy besok berbahaya. Jadi masih lebih aman untuk cari sell. Kecuali mau pemantulan tipis-tipis ya, time frame-nya mungkin lebih rendah di setengah jam atau di 15 menit, bisa cari buy, cari TP10 gitu, masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk hold jangka panjang ini
swing gitu ya, nggak direkomendasikan untuk buy di saat ini. Lebih aman untuk cari sell terutama di 4620 dan 4550 kita akan cari sell. Tergantung pembukaannya di area mana. Begitu dia buka, kalau misalnya berada di area atas, maka kita bisa cari sell di atasnya lagi. Eh, di sini sell, di sini bisa cari sell lagi, gitu. Kalau ini tembus Fibonacci-nya, begitu juga sebaliknya di bawah. Kalau ini tembus, maka kita bisa cari buy di area bawah. Tapi kalau dia berada di area sini, kurungannya, marketnya nggak berubah, masih netral di area sini, maka kita bisa cari sell di sini, buy di sini, dan kalau tembus lagi kita bisa tambahkan posisi sell-nya. Karena memang besar kemungkinan untuk lanjut turun ke bawah. Oke, mari kita lihat kalau gitu di Forex Factory-nya sendiri. Kali ini ada news apa sampai tanggal 27 nanti. Hari Senin, Euro, GBP, USD ada PMI, ya lumayan. Dan tidak ada forecast atau belum keluar. Mungkin Senin akan keluar forecastnya, tapi yang pasti ini akan menjadi penentu juga arah market selanjutnya. Ini hari Selasa ya, hari Senin libur. Oh, Senin nggak ada news, Senin netral. Dan ini lagi Fed Chair Paul lagi speak juga. Nah, ini berarti arahnya nih. Ini dia nggak tahu ngoceh apa gitu ya. Kalau besok pagi naik atau turun, nah berarti arahnya ke sana. Udah gitu aja. Tinggal follow the trend ya. Besok tergantung hasil newsnya dari ini. Bisa di follow the trend kan. Kalau misalnya terjadi penurunan, besar kemungkinan turun ke bawah. Hari Senin netral, jadi besar kemungkinan sideways. Mungkin kita bisa counter trend tipis-tipis. Lalu di hari Selasa, Euro, GBP, PMI ya, biasa Rabu, CHF Speaks, CPI, oke. Kamis unemployment claim. Oh, nggak ada big news. Minggu depan nggak ada big news. Berarti newsnya hanya dari apa war geopolitik saja ya. Ini tinggal pernyataannya akankah lanjut atau selesai atau sudah close ya. Ini sepertinya kedamaian sih si Trump pengen damainya cukup tinggi ya tingkatnya. Jadi besar kemungkinan USD akan menguat dan gold akan turun tajam. Jadi besar kemungkinannya berpengaruh pada news geopolitik daripada Forex Factory. Kalau news geopolitik kita tidak bisa tahu. Jadi lebih aman kalau misalnya besok mungkin untuk malam hari lebih aman untuk follow the trend seperti biasa ya. Kalau pagi sampai sorenya masih boleh kita counter trend, tapi untuk malam hari lebih aman untuk follow the trend. Kenapa? Karena ya memang masih ada kelanjutan penurunan ke bawah terus. Dan ini sudah damai ya. Seperti yang udah bilang, kalau misalnya damai kemarin berada di area 43 dengan catatan USD tidak menguat. Kalau USD menguat, berarti masih ada kemungkinan lanjut turun ke bawah gitu. Karena saat ini banyak aset yang sedang merah, termasuk dari Bitcoin sendiri masih merah ya di 68, lalu silver juga merah, jadi orang pada megang cash. Ya, ini USD, DXY di 100. Jadi orang tuh pada megang cash, jadi pada punya uang, tinggal lihat bagaimana mereka mau merespon. Pasti nggak lama lagi akan adanya terjadi investasi. Nah, dilempar kemana? Apakah dilempar ke emas? Apakah dilempar ke saham? Yaitu ke USD atau megang ke Bitcoin yang cukup barbar. Tapi besar kemungkinannya orang-orang pada megang cash dulu, mungkin sambil mantau dulu bagaimana hasil pergerakan dunia dan habis itu kita tinggal follow the trend hasilnya ya. Makanya lebih aman kalau di jam 8 malam atau di jam US kita follow the trend. Walaupun gue besar kemungkinan sih masih turun ke bawah, tapi untuk esok hari kita pantaunya dari per hari saja. Ini kita pantaunya per hari ya. Jadi kalau terbang ke atas maka kita ikuti saja alat trennya lanjut terus. Tapi kalau tidak, sampai malam hari kita lebih aman untuk cari sell. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini dan mingguannya. Salam cuan.